Dalam rangkaian hidup ini, seringkali kita selalu mengabaikan hal-hal yang kecil. Padahal dari sanalah kita belajar bahwa selalu ada banyak hal yang patut disyukuri daripada terus mengeluh. Mengeluh atas letihnya perjalanan jauh, bersyukur masih selamat sampai tujuan setelah menempuh puluhan kilometer dari rumah. Beranjak dari zona nyaman hanya untuk melihat bagaimana alam semesta ini begitu besar dan indah. Ujian akan selalu datang menghampiri, namun hikmah selalu ada mendampingi. Berjuanglah, istirahatlah jika lelah. Tak mengapa jika perjalanan itu masih jauh. Terpenting niat masih ada dan usaha terus diikhtiarkan. Ujian tak selesai sampai sini, karena petualangan sebenarnya akan segera dimulai pada hari ini. Hari kedua telah tiba, saya dan Hagiki bangun duluan. Lalu menikmati segar dan sejuknya suasana pagi hari di base camp Cemorosewu. Di sini sangat luar biasa perawatan base campnya. Ada taman dan beberapa objek wisata yang bisa dijadikan campground pula. Saya sejenak beberapa kali mengabadikan momen di sini lantaran takjub. Ternyata perjalanan semalam kita telah melewati maha dahsyatnya keindahan alam ini. Ya, tahu nggak cara pakai ini? Nggak tahu. Gimana tuh? Masa kayak gini? Bukannya dibongkar dulu ya? Enggak lah, itu namanya kalau kita mau pindahan. Oh, pindahan. Tidak kita pindahan. Oh, ya. Caranya itu gini. Kayaknya lebih panjangan orangnya daripada ini. Sebenarnya caranya yang gini bener nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tidak rekomendasi. Menurut teman-teman, menurut anda ya tukang vlog, Ya. menurutmu enak nggak posisi yang seperti ini? Tidak sih. Enggak ya? Nah itulah, kalau kita tidak sesuai dengan prosedur, kalau tidak sesuai dengan fungsi alat itu, sama hidup ini kalau tidak sesuai, maka kita tidak akan enak. Maka sesuaikan hidupmu dengan hidupmu. Allah. Oh, kemana? Ditinggal dong. Aduh. Itulah guys. Woi, jangan pagi kita. Sudah. Oh, sudah ya. Setelah kita sejenak menikmati indahnya base camp Cemorosewu, agenda kita sebelum petualangan dimulai, kita akan berbelanja di pasar terdekat untuk membeli kebutuhan logistik. Ya, keperluan mendaki kita hari ini. Saya dan Hagiki akan mengambil tugas untuk turun bukit dari base camp Cemorosewu. Soal pemandangan mah gak bisa berkuat-kuat kawan. Sejuk keren pol lah. Oh iya, bagi kawan-kawan yang pakai motor, utamakan rem kalian pada safety ya, lantaran jalannya serem. Halo tukang ojek kita. Kita hari ini mau kemana? Kita ke pasar belanja. Bener sekali, kita belanja kebutuhan logistik karena kita logistik tidak beli dari Malang. Kalau kita udah beli dari Malang, kita udah bisa berangkat. Tapi nggak apa-apa, kita biarin Hakiki yang kita nawarin mama nanti ya. Penemuan ke pasar terdekat, kami pakai metode tanya warga setempat. Bertanya kepada orang lebih tahu memanglah paling worth it lah. Sekitar kurang lebih setengah jam perjalanan kami tempuh. Oh, kita di mana nih Ki? Ternyata di atas gunung ada telaga ya. Apakah telaga ini ada bidadari? Kita akan belanja. Belanja apa ini? Ada sayur. Wah. Oh, kita mau beli sayur, Bu. Butuh bumbu capcay, Bu. Capcaynya, ini capcaynya. Cici capcay. Iya. Oh iya ini. Capcay ada takaran capcay. Brokoli. Yang sebelum itu saya kasih 3, nah 1 5.000. Ini berapa satu, Bu? 5.000. 5.000. Nah 3 10. 10 3. Heeh. Di sayur ini, guys. Nanti kita dapat ini. Oke. 10.000 tambahin apa nih ya? Ya, Bu. Wortel. Kita lihat kalau bapak-bapak nawar. Masya Allah, makasih Bu. Ibunya baik banget tuh. Jadi kasih. Kalian kelawu jangan lupa mengambil pasar ini. Dari mana ini anak-anak dari mana? Malang, iya Bu. Cuman 4 orang sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya banyak Bu, cuman banyak yang nggak jadi. Ini kayak wisata sama plus pasar gitu ya Bu. Wisata Sarangan. Sarangannya 24 jam ya bukanya ya Bu. Tak lihat. Makasih banyak ya Bu. Ya paling tuh setelah jalan ada ibunya di sini. Baik banget. Gak bersambal.
Oh, ini pisang apa? Ini Ambon, ini Ambon. Ini Ambon. Beli satu sisir. Oh, kalau satu sisi berapa? Berdua ini. Hah. Sisir ya 25 tuh. 25 ini. Ini rojo. Rojo. Oh. Rojo itu berapa? Rojo ini Hah? raja. Raja berapa? 35 sudah toh. 35. Oh. Ini yang ini? Ambon. Ambon sama kayak ini. Iya. Oh. Ini bahagia nggak dapat pisang? Ini gimana? Pak, berapa tarif putar ini, Pak? 70. Oh, sama kayak gudang ya, Pak? Oh. Pak siapa namanya, Pak? Pak siapa? Pak Tuarjo. Oh, oke. Biasanya orang Indo nanya doang. Ya nggak apa-apa buat referensi, siapa tahu orang-orang mau naik kan. Pemandangan danau di luar rencana dan ekspektasi kami sih. Pasar dengan latar belakang danau adalah pasar terindah yang pernah saya temui selama hidup saya. Mungkin kalau saya lebih memilih untuk tidur setelah sholat, tidak akan pernah menjumpai hal yang seperti ini. Mungkin itulah seharusnya kita jangan pernah kalah sama rasa malas ya. Karena jika malas mendominasi, hidup kurang berwarna katanya, hehe. Menemani bapak mencari telur. Telur berada. Kopi Torabika yang biasa, yang umum aja. Akhirnya, kebutuhan logistik semua sudah terpenuhi dan saatnya kita kembali ke base camp Cemoro Sewu. Tapi jujur sih, masyarakat Telaga Sarangan ini pada ramah semua dan baik. Tak sedikit dari mereka itu bahkan memberikan sedikit bantuan logistik kepada kita secara gratis. Emanglah tinggal di Indonesia itu indah kawan. Berangkat Mas? Iya, Mas, Mas. hati-hati ya Mas. Siap. Dari mana ini? Dari Ponorogo. Ponorogo. Oh, sangat dekat ya. Iya, Cuman iya. mau naik mau kemana? Naik juga, tak lagi. Kiri. Ditunggulah nanti sampai di puncak Mas. Iya. Banyak ketemu tuh ada 6 orang sampai bertemu di puncak. Iya, bener. Yang penting keselamatan. Sehat, semangat. Aman ya barang-barang? Aman. Bangun. Ada bangun, udah tidur semua. Setelah itu habis kedinginan tidur lagi. Habis berbelanja, packing barang. Nah, ini dia makan pagi. Karena pedagian juga butuh tenaga ekstra tentunya. Makan yang anget-anget di pagi hari itu memang terbaik lah. Ribet banget Pak rambutnya, pengen kok. Ketika kita itu menunggu makanan ya, kegabutan bisa kita lakukan seperti ini. Enggak usah manis-manis, yang penting setia. Iya, ini sedang melakukan ritual paling penting di pendakian. Makan. Apa namanya makan korban di sini? Makan korban. Di sini ada makan anak dan belum ada terjemahannya. Setelah mempersiapkan segala hal yang perlu dibawa untuk pembekalan mendaki hari ini, oke, tibalah kita start mulai mendaki. Bismillah, kita doa di sana. Berangkat. Oh iya, bagi teman-teman yang kesini jangan lupa mengurus yang namanya surat izin masuk kawasan konservasi atau yang biasa teman-teman mendaki itu sebut dengan simaksi, untuk menjaga terjadinya segala hal yang ya tidak kita inginkan. Kita berangkat melewati Gapura sekitar jam 10 pagi. Ya, ini molor tidak sesuai rencana. Kita molor berapa? 1 jam dari target jam 9. Enggak sih, enggak jam 9 sih, seharusnya jam 8. Molor 2 jam. Kita akan berangkat, kita akan briefing bersama-sama terlebih dahulu dengan tim dan berdoa agar senantiasa apa yang kita lalui hari ini dapat dimudahkan. Kita bersyukur ya atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Namun sebelum apa yang akan kita lalui, perjalanan yang kita lalui, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa apa yang kita lalui dapat lindunginya. Amin. Kita terlebih dahulu berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Semoga kita dalam lindunginya, kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa melindungi kita semua dalam apa yang kita lakukan hari ini, dan jangan lupa jaga niatnya dan selalu berpositif thinking terhadap apa yang akan kita lalui hari ini. Rencananya kita dalam perjalanan berapa ini? 5 orang ini, insya Allah leadernya dia. Kalau ada apa-apa langsung bilang, kalau kita capek, kalau kita ada apa-apa bilang aja langsung. Ada yang Jangan enak badan ya? Yusuf juga kalau biasanya ada yang Nggak enak badan nggak gitu. enak badan atau apa langsung bilang aja. Kalau kita butuh haus minum, makan ringan, bilang aja. Nggak usah malu-malu lah ini. Ya, inti dari perjalanan bukan kita Bukan puncaknya, tapi bukan lebih puncaknya ke dan bukan kita rasa pengen dilihat kuat, Hmm. tapi keselamatan yang paling penting. Kita jangan sampai pulang hanya sebatas nama doang. Oke, bismillah. Bismillah.
guys. Gitu lah, bismillah ya. Berangkat. Jadi sebenarnya unik banget hari ini. Kita kedatangan tamu dari Jakarta. Dan tahu nggak, saudara kita yang di sini, dia non Islam gitu, ya non Islam dengan kita, bareng kita itu. Nah, apakah di perjalanan nanti akan menemukan pertikaian kita atau gimana? Kita buktikan itu. Kita buktikan bahwasanya meskipun kita beda agama kayak gitu, itu fine-fine aja gitu loh. Ya, kita ikuti aja tuh. Saat di masa awal permulaan pendakian seperti ini, alangkah baiknya kita pemanasan terlebih dahulu agar otot tidak kaget dengan perjalanan yang begitu berat. Karena beban yang kita pikul tidak seperti biasanya. Tapi beban carrier sepertinya lebih ringan daripada beban tekanan hidup ya. Hehe. Ya gini lah perjalanannya masih makadam ya. Berapa perjalanan Pak? Lamanya? Masih cepatnya sekitar 5 jam. 5 jam kan. Lo tau nggak Di? Kenapa? Di gunung ini bukan masalah siapa jomblo siapa yang enggak. Terus? Karena pada faktanya banyak orang yang suka solo hiking. Itu kan menikmati rasa kesendirian dia. Berarti gunung itu bukan berbicara tentang jomblo dengan enggaknya, tapi berbicara tentang apa? Pembuktian seberapa besar komitmen untuk orang laki-laki. Berat. Saat di perjalanan awal pendakian, saya agak terhibur oleh obrolan Yusuf saat masih menyempatkan waktu tugas bimbingan kuliahnya. Di sela-sela kesibukan mendaki seperti ini, emang ada ya orang ke gunung masih kepikiran tugas kuliah? Manusia. Iya, kami kan dosen malah ke gunung. Bimbingan tetap ya, itu sebuah contoh baik walaupun kalian jalan-jalan tapi jangan lupa wajib. Akhirnya, kita sampai pada pos bayangan. Di sini terdapat warung disediakan warga lokal. Wah, belum berapa udah ada makanan hangat menggoda. Memang Gunung Lawu ini berbeda. Rekam kamu dan kamu merekam aku. Gimana sih? Kita saling melengkapi. Aduh. Tidak ada yang diikan di sini. Oh, berangkat dari bawah jam berapa Pak? Baru nyampe atau gimana tadi? Iya, udah. Magiman. Salah satu tim juga di sini. Ini perhutani. Kita itu ke gunung jangan lupa interaksinya itu. Itu salah satu adab ya. Kita ke gunung saling sapa antar sesama pendaki atau keluarga lokal gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya kapan kita akan membutuhkan bantuan mereka ya nggak? Gitu. Apa mereka butuh bantuan kita? Atau terjadi sesuatu kan? Iya. Ya minimal kita jaga sikap, jaga akhlak dan perbuatan kita. Yang terpenting luruskan niat. Luruskan niat. Ya, ternyata di gunung ini nggak butuh sandaran bahu, tapi sandaran untuk tas. Ya, kayak gini udah niman banget gitu. Jadi kalau kalian itu cari-cari selalu sandaran bahu dia, Itu nggak ada gunanya. nggak ada gunanya. Yang guna itu kayak gini gitu. Akhirnya kita nyampe di pos 1 beneran ya. Setelah tadi beberapa bayar. Ini berapa? Di ketinggian berapa? 2200 di pos 1. Jam 11:15. Sekitar sejam lah kita perjalanan nyampe di pos 1. Gembun guys. Pas, bentar guys. Sejak kapan kalian merokok dari tadi? Mohon maaf Pak, ini bukan merokok ya. Mungkin perubahan ada karunya kali ya. Ini ngerasa gemol. Jangan direkam, Pak. Ketahuan dong. Akhirnya 1 jam perjalanan kita menempuh pos 1. Perjalanan ini masih belum seberapa. Fisik memang sudah mulai melelahkan, padahal masih ada total 4 pos yang harus dilalui. Oleh karena itu, kami harus mulai bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Ditakutkan terlalu lama akan membuat perjalanan sampai gelap. Perjalanan gelap tentu butuh ekstra waspada. Dan ini membuat saya kurang senang, karena pandangan terbatas, suasana lebih mencekam dan membuat sering mental down. Trek Cemorosewu sudah mulai menunjukkan keganasannya. Berulang kali, saya dan teman-teman tidak dikasih ampun alias no bonus. Trek yang lumayan terjal dan bebatuan seperti tangga curam harus ekstra hati-hati. Salah langkah sedikit auto beda alam nih. Malah yang mendaki kali ini jomblo semua. Aduh, tidak perlu terburu-buru, pelan tapi pasti. Layaknya perasaan tidak harus dipaksa buru-buru. Cukup nikmati prosesnya, pasti akan mencapai titik kenyamanan saat menikmati segala proses yang sudah dilalui. Hehe.
Perjalanan ini memang kami sedikit dimanjakan oleh makanan yang disediakan warga lokal. Bagaimana tidak, harumnya membuat kami pendaki ingin sejenak beristirahat mengisi tenaga olehnya. Terlebih, ini kondisi dingin dan mendung. Sudah lengkap godaan dunia ini. Eits, tapi jangan lupa, ini nggak gratis ya. Mungkin setidaknya teman-teman saya uang minimal 50-100 ribu. Namun ada poin penting tentang hal ini yang tidak kami rekomendasikan. Yakni harus menggantungkan perbekalan pada toko warga di sini. Karena belum tentu warung di sini akan buka saat momen teman-teman mendaki Lawu setelah melihat video ini. Jadi tetap menjaga selalu sebagaimana pendaki harus membawa macam-macam peralatannya termasuk kebutuhan logistik. 12.49. Ketika kita udah di setengah perjalanan, nafas kita itu seperti ini. Dan salah satu untuk menjedanya adalah kita beristirahat, walaupun hanya sebatas 5 menit. Ya, nafas banget. Karena tubuh kita itu punya batasannya. Dan ketika kita mencapai batasan itu, kita manajemen. Di tengah-tengah perjalanan pos 2, kami bertemu kawan seperjuangan. Kalau udah bertemu dengan kawan senasib gini, latar belakang dari mana udah bukan jadi hal yang menghalangi kami untuk saling berkenalan dan bercanda bersama tentunya. Hal-hal bonus seperti inilah adalah budaya yang positif akan kawan-kawan temui di setiap pendakian gunung di Indonesia. Mendaki itu indah kawan, meskipun capek, hehe. Asal di Bogor. Oh, Bogor. Jakarta. Banyak banget Jakarta ya. Yang aku takutkan dia mendapat ilham dari gunung sini udah bisa menembak. Oh, ilham. Wah. Kocak ya. Saat langkah kian sudah lelah, beberapa jam kemudian kami tiba di pos 2. Di sini banyak sekali para pendaki yang beristirahat. Salah satu teman kami bernama Rinaldi sudah dengan santapnya melahap gorengan. Kebulan asap dan aromanya membuat saya tergoda dan menghampirinya. Meski ini mendaki, tapi yang namanya lapar tidak kenal menunggu kawan. Untungnya bawa uang cash, hehe. Saat cek warung, ada tahu panas, ya gas. Banyak sekali di sini. Di sana cuma 1-2 doang, di sini banyak banget. Tak luput saya menyapa para pendaki lain. Di sela-sela kami beristirahat, menanyakan gimana kondisi mereka serta asal mereka. Ini hal yang membuat saya senang bersosial di gunung. Karena di sini semuanya terasa akrab. Meski baru kita ditakdirkan bertemu, tapi kalau sudah satu nasib begini, gelar jabatan atau pencapaian di bawah sudah tidak menjadi acuan untuk bersosial. Kehangatan inilah yang mungkin kelak akan saya rindukan. Momen bercerita tentang seputar perjalanan dan hiruk-pikuk segala jenuhnya masalah dunia adalah hal yang membuat saya belajar bahwa manusia butuh ruang untuk mencurahkan apa yang sudah ia alami, lalu berkumpul pada orang-orang yang mengerti, bukan karena mencari empati atau harus ada solusi, tapi sekedar berbagi cerita lalu tertawa adalah bentuk rasa yang menyenangkan dan membuat kita sadar bahwa masalah yang kita punya sama halnya orang lain juga memilikinya. Kita tidak sendiri diuji dengan masalah. Ada orang lain juga yang sama halnya berjuang memperbaiki keadaannya, bahkan lebih berat dengan kita. Apalah kita, sering mengeluh dalam setiap prosesnya. Astagfirullah. Turun enak di base campnya. Perjalanan kian memakan banyak waktu. Untungnya, pendakian kali ini cuaca tidak terlalu cerah, sehingga panas matahari tidak terlalu langsung mengenai kita. Alhasil, tubuh tak terlalu menguras banyak tenaga, lantaran sinar matahari masih terhalang kabut. Perasaan diri mulai penasaran, ini kapan sampainya? Gunung 3000 mdpl pertama saya, untungnya ditemani oleh orang-orang hebat yang selalu mensupport. Beberapa kali diri ini sudah mulai banyak mengeluh. Tanjakan bebatuan sungguh membuat kaki letih namun enggan mengatakan lantaran malu. Bentar, bukannya mengeluh adalah soal perasaan yang tak puas? Astagfirullah, sejauh ini bersyukur kok, meski perasaan selalu berkata, aduh capek, mundur aja kali ya. 2.700 di jam 14.52 sampai jam 3. Seharusnya jam 3 ini kita udah sampai. Dan kita baru selesai pos 2. OTW pos 3. Dingin mulai terasa, udara kian menipis, tanaman kian mulai menyesuaikan dengan ketinggian 3000.
Hutan kian mulai terbuka. Parahnya, diri ini juga belum sempat sholat jamak zuhur dan asyar. Waktu sudah sore menjelang malam. Aduh, di mana ini? Udah sampai di pos 3. Beberapa jam kemudian, pos 3 akhirnya kita sampai. Dengan keringat yang sudah membasahi tubuh, saya agak bersyukur di sini karena bisa sejenak istirahat merebahkan diri. Hingga titik ini, lelah serta nyeri di beberapa titik tubuh agak mulai terasa, terutama di pundak sakit hingga memar membiru. Karena tali carrier di pundak saya atau namanya shoulder pad terlalu sangat tipis busanya, efeknya lumayan membuat pundak memar. Tanjakan batu seperti tangga sejauh ini membuat kaki sangat terasa pegal dan nyeri. Hai, ini gimana? Belum juga menuju puncak tapi sudah begini. Vegetasinya masih lebat, rapat karena jarang ada yang naikkan. Terus banyak pohon tumbang. Jadi kayak harus turun, terus kadang-kadang ngerungkung. Ngeri ya? Punya batu adalah Ini batu, Pak. benda keras. Bukan, batu itu ada mananya. Apa tuh? Itu batu. Bagi yang udah tua. Ada hal yang membuat saya merenung akan kondisi seperti ini. Mencoba mengevaluasi diri akan kesalahan saya kurang mencari informasi tentang Gunung Lawu via Comoro Sewu. Sampai kaget, ini jalur tangga batu semua ya? Malah menanjak sekali, wah ini di luar ekspektasi saya. Mengeluh pada diri sendiri tak ada gunanya dalam situasi seperti sekarang. Sejauh niat fisik dan mental masih ada, harus melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Akhirnya, beberapa menit setelah istirahat, kita pun melanjutkan perjalanan. Berharap semoga ini tidak hujan dan jangan sampai malam. Perjalanan kian mulai gelap dari pos 3 menuju pos 4. Di sini, nyali juga diuji lantaran jalan mulai tidak jelas dan tingkat kelembapan udara yang kian menipis. Oh iya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami belum sempat sholat. Oleh karena itu, kita harus mengejar waktu. Yakni di pos 4, target harus sholat di sana. Udah mulai beda. Mata udah mulai beda. Muka juga udah mulai beda. Tidak sesemangat tadi ya. Stamina udah mulai beda. Ketika kita itu di atas sudah ketinggian 2000 ke atas, hampir 3000 seperti ini, yang dirasa itu udaranya udah mulai sejuk banget. Dan udara sejuk ini sangat membuat paru-paru kita itu sesak aja, seakan udara itu semakin nipis sih meskipun sejuk. Ketebalan kabut kian menambah, jarak pandangan kian mulai terbatas. Tak lama kemudian, hujan gerimis mulai tiba. Hujan di gunung dengan ketinggian 3000 tentu berbeda pada biasanya, dinginnya ekstra dan agak menusuk. Pada kondisi seperti ini, saya harus meyakinkan diri sendiri, kamu bisa dan bisa. Entah berapa kali doa terucap, semoga tidak ada gangguan yang tidak diinginkan. Dengan waktu yang kian menipis, akhirnya kita sampai pos 4. Dengan kondisi gerimis, mau gimana lagi? Ya kami terpaksa harus sholat, lantaran ini kewajiban. Masa iya datang sejauh ini merelakan rutinitas kewajiban yang biasa dilakukan? Katanya ke gunung untuk jadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah kita udah di pos 4. Cuma pos 4. Dan ya, pos 4 ada sesuatu yang bagus banget di sini. Kayak udah di atas awan banget gitu. Ini katanya udah 3000 lebih. Melanjutkan dengan kondisi mulai gelap mendekati maghrib, kami masih seperti hal layaknya pendaki lain yang baru kesini, dengan membawa pertanyaan di hati, kapan sampainya? Teman yang lain selalu bilang 5 menit, aduh, capek. Akhirnya 7,5 jam kita berjalan tercapailah juga base camp Comoro Sewu. Meski ini di luar perencanaan yang awalnya kami kira akan memakan waktu 5 jam, namun dengan kondisi diri jarang olahraga dan agak mulai letih lantaran ini gunung 3000 pertama saya juga, jadi agak santai dalam perjalanannya. Disinilah
tempat kami akan bermalam. Oh iya, saat perjalanan tadi kami bertemu kawan yang satu nasib, yakni kelompok lain. Rencananya kami akan berkemah bersama, makan bersama, dan berbagi flysheet yang sama. Alhamdulillah, tambah banyak teman, tambah asik dong. Di tengah kesibukan saya mencari tempat camp, saya penasaran mana yang lain. Saya baru ngeh, saya belum melihat Juha dan Renaldi sejauh ini setelah saya sampai di pos 5 ini. Dan benar juga, setelah saya cek di tempat warung, malah pada makan. Aduh, saya lupa pula, ini kan Gunung Lawu. Memang warung-warung seperti ini banyak, termasuk di lokasi campground pula. Apalah daya, diri ini manusia lemah. Tanpa berpikir panjang, joinlah. Saat kami tiba di sini, terlihat puncak Lawu masih tidak terlalu jelas karena cuaca juga kurang bersahabat. Saya berkata dalam hati, andai ini cerah, mungkin kami akan melihat sunset. Sudahlah, sekarang saya hanya ingin istirahat. Setelah kami memutuskan area camp lalu mendirikan tenda, malamnya kami berencana akan memasak untuk mengisi energi di esok hari. Rencananya pula kami akan summit saat setelah sholat subuh nanti. Semoga tidak bangun kesiangan dan dapat sunrise. Katanya puncak dari sini hanya akan menempuh waktu sekitar 1-2 jaman. Jadi penasaran, gimana ya rasanya menaklukkan puncak gunung 3000 pertama?